سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله وأرواح ذريات أهل بيته ثم إلى مصنف هذا الكتاب الواقف هذا المسجد ثم إلى روح المحبوب الحاج هاشم بن أبي بكر الأندلس ثم إلى معلم شافعي هذا من صالح الرائدين ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اهدنا من عندك وأعفنا علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافنا وعلمنا من لدنك علما نافعا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعبه الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المتعلمين رحمكم الله. Majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini melanjutkan taklim kita yang insyaallah Al-Faqih ingin membahas tentang keutamaan dan kemuliaan, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Dalam kitab ini dijelaskan, ketika sekarang kita berada di penghujung bulan Sya'ban, yaitu bulan Nabi Muhammad SAW, tinggal beberapa hari kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi di akhir bulan Sya'ban Allah perintahkan surga itu berdandan. Surga berhias berdandan dengan seindah-indahnya. Surga kita tahu merupakan tempat kenikmatan yang sangat besar yang tidak ada tandingannya. Keindahannya, kecantikannya, kemolekannya tidak ada bandingnya. Tapi ketika memasuki Ramadan, Allah perintahkan untuk berdandan. Ketika Ramadan mau masuk, bukan saja heboh di dunia, di akhirat juga heboh. Di dunia ini mulai itu di masyarakat kita dijalankan gagah marhaban ya syahrul Ramadan. Ucapan tarhib menyambut Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Mulai di mana-mana. Tinggal beberapa hari lagi di rumah-rumah kita di jalan raya kita ucapkan tarhib. Marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang hai bulan Ramadan. Begitu kita. Di surga dikatakan apa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan bahwasanya ketika berada awal daripada bulan suci Ramadan, annal jannata la tubakhiru wa tuzayyinu bil hauli ila hauli li dukhuli syahr Ramadan. Sesungguhnya surga itu tubakhir, berdandan, berhias dari tahun ke tahun untuk menyambut kemasukan bulan suci Ramadan, didukhuli untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Fa iza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika nanti awal bulan suci Ramadan, ketika isbat ulama menetapkan baik itu ru'yatul hilal maupun hisab, mereka mengatakan tanggal 17 atau tanggal 18 ketika isbat. Begitu awal Ramadan masuk Ramadan, habbat rihun min tahtil ardi. Begitu masuk bulan suci Ramadan, Ramadan habbat rihun, datang angin. Apa itu angin? Adalah anginnya namakan rihun min tahtil arsy yuqal al-muthira. Itu dalam surga itu ada angin menghembus. Hembusan angin dalam surga min tahtil arsy, yaitu di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama itu angin musir. Begitu dia menghembus, maka safaq waraqul asjar jannah,
maka pohon-pohon buah-buah atau pohon-pohon yang ada di surga itu daunnya tafatasafaq, saling bersentuh satu sama lain. Dengan sentuhan tersebut mengeluarkan suara yang begitu indah, dan suara tersebut tak pernah orang mendengarnya. Fayusma'u dzalika at-tarid lam yasma' sami'un aksar shaut. Begitu indah, begitu ada angin menghapus di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon yang ada di surga-surganya Allah, daun-daunnya itu beradu semua, menggesek. Dengan gesekan tadi di awal Ramadan mengeluarkan suara yang begitu indah, dan suara itu tak pernah orang dengar. Begitu indahnya itu sudah sesama aksana fatabudul qur'ain. Begitu angin berhembus maka keluarlah bidadari dari surga. Bidadari dari surga keluar min al-syarafil jannah, dia jaga di pintu-pintu surga. Bidadari surga ini keluar, bingung berada ada apa ini. Begitu indah, begitu hebohnya suara-suara indah bidadari dari surga, semuanya keluar di pintu-pintu surga ala syarafil jannati fayunadaina, sambil berbicara hal min khatib, apakah malam ini ada orang yang meminang saya? Apakah di malam ini ada orang yang akan mempersunting saya? Apakah di malam ini ada orang yang akan menikahkan saya? Bidadari bertanya, manggil siapa kira-kira yang akan meminang saya di malam ini? Minta, ya bunda, ya Ridwan. Bidadari tanya malaikat Ridwan, penjaga surga, Ridwan, manggil saya. Malam apa ini? Kok begitu hebohnya, begitu hebatnya manggil saya? Malam nanti ya Ridwan, fayujidu hatta min talbiyah. Maka malaikat Ridwan menjawab, ya khairat nisa, wahai bidadari surga, hadhi awwalu lailatin min syahr Ramadan. Malam ini malam pertama di bulan suci Ramadan, malam awal di bulan Ramadan. Ya kesalahan dikatakan hadhi awwalu min Ramadan insyaallah. Wa yaqul, Allah katakan, ya Ridwan, kata Allah di surga itu, iftah abwabal jinan di ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai malaikat Ridwan, buka seluruh pintu-pintu surgaku, kata Allah, buka semuanya. Di sahibi ummati Muhammad, aku siapkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Awal Ramadan Allah perintahkan malaikat Ridwan membuka pintu-pintu surganya Allah yang Allah siapkan di sahibi ummati Muhammad. Aku siapkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berpuasa. Fa yujiya bitasbih. Allah katakan, ya Ridwan, iftah abwabal jinan lis-sa'imin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil penjaga neraka malaikat Malik, ya Malik, adrib abwabal jahim an-sa'imin ummati Muhammad. Tutup pintu-pintu neraka, kunci gembok pintu neraka. Untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah panggil malaikat Jibril. Apa kata Allah? Ya Jibril, ihbit bilal adhai Jibril, turunlah ke bumi. Wasafat maradat syayatin, maka ikatlah syaitan dengan ikatan yang kuat. Sumpah berikut, lalu lemparkan setan ke laut, bilu jadil bihar, ke dasar laut, supaya la yufsidu, agar mereka tidak merusak atas umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa. Sampai begitu indahnya, begitu hebohnya di awal Ramadan. Allah katakan, hai malaikat-malaikat Allah, panggil tugas-tugas malaikat Allah untuk melaksanakan titah Allah. Allah katakan, ikat pintu-pintu syaitan bil aghlal, summa qnibhal jadil biha hatta la yusilu ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata itu, ikat syaitan. Lalu ada kiai ustaz mengatakan, syaitan dikata apa? Kata ustaz,
Setan itu kan goda manusia tidak sesuai dengan peredaran darah. Maka dia katakan inna syaitana yajri ada pada. Kalau antum tahu, setan itu diikat bukan dengan gelang, bukan dengan mukul. Setan itu diikat dengan puasa. Kalau kita puasa mengikat langkah setan untuk menggoda kita. Itu yang dimaksud. Kalau kita puasa mau bohong kita nggak mau. Ya, mau ngomong-ngomong kotor kita nggak mau. Mau macam-macam kita nggak mau karena diikat sama puasa. Itu yang dimaksud setan diikat. Nggak ada langkah setan untuk menggoda orang yang berpuasa. Sulit. Hubungan badan dengan istri yang halal nggak mau kita. Makan, ngumpet nggak ada yang tahu kita nggak mau. Diikat dari bohong yang diajarkan oleh setan, ucapan kasar, khianat, bohong, dusta diikat sama puasa kita. Itu yang dimaksud diikat. Kalau diikat setan itu kan dari api. Sulit diikat sama puasa kita. Nggak ada langkah setan untuk menggoda kita, dilawan kita berbohong, ini saya ini berpuasa. Makanya dalam puasa seluruh doa orang berpuasa diijabah oleh Allah. Mari kita lihat Al-Quran yang berkaitan dengan Ramadan di penghujung ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bil alhum yarshud. Wa idza sa'ala, kata sa'ala ini ada fi'il madhi. Sa'ala yas'alu ada dua makna. Ada bertanya, sa'ala, idza sa'alaka ibadi ada minta. Sa'ala, di sa'ala bertanya apabila bertanya umatmu tentang aku. Kata sa'ala fa'il madhi, fa'il mudhari'nya yas'al, fa'il amrnya is'al atau is'al. Dalam Al-Quran ketika Allah menggunakan sa'ala, baik dikatakan yang madhi, mudhari' maupun amr, Allah nggak langsung jawab. Coba contoh tentang ruh, yas'alunaka 'anil ruh, Allah gunakan fi'il mudhari', yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Rasul tentang ruh, Allah nggak jawab. Kul, jawab ya Muhammad. Kul inna ruh min amri. Ruh itu urusan Allah. Langsung Allah jawab. Contoh yang kedua, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Rasul tentang darah orang yang haid. Allah nggak jawab. Allah suruh Nabi jawab. Kul, katakan bahwa darah itu darah penyakit. Langsung. Tapi berkaitan dengan puasa, Nabi nggak jawab. Allah yang jawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Nabi nggak jawab. Nggak ada kata kul. Fa inni qarib, langsung Allah jawab. Pakai fadl jawab. Sesungguhnya aku sangat dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan segala permohonan doa orang yang berdoa itu. Sebab itu puasa begitu masya Allah, begitu dahsyatnya. Doa apapun yang kita minta dalam keadaan berpuasa, khususnya puasa Ramadan, maka Allah akan kabulkan. Sayang, sebentar lagi Rajab, Sya'ban sudah di penghujung Sya'ban, ya, di penghujung sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Jadi ketika Ramadan datang, bukan saja umat manusia yang ada di dunia mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan, di dunia begitu sibuk ucapan-ucapan takbir. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Seluruh makhluk-makhluk Allah yang Allah miliki, surga neraka, Allah perintahkan untuk berdandan, untuk berhias, untuk tutup. Allah tidak ridha satu umat Nabi yang dibulal jahil di syahr Ramadan, masuk neraka Allah di bulan suci Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan dari kata Ramadan, yarmudu Ramadan, artinya panas. Panas dalam bahasa Arab, sir bahasa Arab atau murad di bahasa Arab banyak. Har itu panas bahasa Arab. Harjin dan hadar yom, panas sekali hari ini. Orang Arab itu kalau urusan baru har yom itu di luar. Ukuran kita yang umroh keluar pada meletak di masjid
panasnya Masya Allah bisa melepuh kepalanya boleh keluar melepuh, itu namanya jarak untuk Ramadan panas, itu udah gak keluar. Lalu kita tanya, dimana sumya Ramadan? Kenapa bulan Ramadan dinamakan Ramadan? Dijadikan nama ibadah. Dikatakan oleh Nabi li'annahu yazuku li'annahu, bahwasanya namakan Ramadan yazuku lahman haram. Ramadan akan mengikis lemak-lemak haram yang ada di badan kita. Kita dari muda, dari awal balik sampai sekarang, banyak saya mungkin melanggar perintah Allah, makan yang haram, makan yang syubhat, makan yang tidak diridai oleh Allah, banyak makan haram. Kalau dulu kita lakukan, makanan tersebut tidak hilang dengan istighfar. Kita makan haram, makan syubhat, baik haram arini maupun haram zati, seperti bir yang zati atau haram arini, perolehannya haram, kita makan. Ayam, daging yang dipotong yang sembarangan, pemotongannya haram, syubhat kita makan. Itu gak hilang dengan istighfar, gak hilang. Cuman Allah maafkan istighfar kita. Tapi makanan haram itu gak hilang dengan istighfar. Tidak, tetap bersirkulasi, bersemayam di badan kita. Mana bukti Ustaz? Kalau makanan haram masih ada, sewaktu-waktu ibadah kita malas. Sering malas kita tahajud, sering malas sholat awal waktu, malas baca Quran. Apa? Ada penghambat yang menjadikan kita itu berat untuk sujud kepada Allah. Itulah lemak-lemak haram, lemak-lemak syubhat seperti itu yang ada di darah kita, yang bersirkulasi darah kita, menjadikan kita, kata orang itu, lelah untuk ibadah, untuk sholat itu. Contohnya supaya gampang, ada orang segar, sehat, tapi dia punya penyakit kolesterol. Dokter katakan kolesterol itu ada penggumpalan lemak yang ada di badan manusia. Jadi kalau lemak itu ada di badan manusia, maka lancar jalan darah itu terhambat, sehingga menjadi lelah orang sini. Lemas, nggak mau bergerak, lemas teklok, kata orang Betawi. Teklok, dia banyak lemak, datang ke dokter. Dokter kasih obat kecil, obat pengencer daripada darah atau lemak. Dengan izin Allah kita minum, encer darah kita, semangat lagi kita ibadah. Sama haram juga begitu, syubhat juga begitu. Jadikan orang malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa obatnya? Nabi katakan, fa inna shauma yaqumu lahman haram, bahwa asalnya puasa yang akan menghapuskan, melelehkan daripada lemak-lemak haram syubhat yang ada di badan kita. Oleh sebab itu, ketika kita puasa, ada kita masih ibadah, lemas baca Quran, lapar sholat sunnah terus. Itulah keindahan puasa, membasmi lemak-lemak syubhat, lemak-lemak haram. Bahkan kitab ini dikatakan ketika Nabi Adam makan buah kuning nggak hilang. Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna, maka Allah anjurkan Adam untuk berpuasa ayyamul bid, puasa 3 hari, dan apalagi puasa Ramadan. Jadi itu Ramadan. Maka dikatakan Ramadan yarmudu Ramadan, arti Ramadan itu panas. Kenapa panas? Melelehkan, memanaskan, menghanguskan lemak-lemak haram, syubhat yang ada di diri orang tersebut. Jadi kalau kita puasa, semangat kita ibadah, semangat kita zikir, semangat kita baca Quran, itu dari Ramadan. Jadi Ramadan yarmudu Ramadan. Ulama-ulama menjelaskan rohnya rahmat, mimnya maghfirah, godnya ghamirah, jaminan Allah, rohnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, mimnya ampunan Allah, godnya jaminan Allah, alifnya ulfa, kasih sayang Allah, nunnya dan nur atau nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keindahan Ramadan. Oleh sebab itu Ramadan dan almanak yang kita sudah lihat di almanak Al-Mahilah tanggal 17 sampai 18 kalau hilang ya. Berarti sudah hisab lebih dahulu. Pemerintah sudah menghisab. Padahal ukuran Ramadan itu rupiah. Dan Nabi sumu bi ru'yati wa aftiru bi ru'yati fa in umma alaikumul gumam. Kalau memang bulan maka sempurnakanlah bilangan 30 Sya'ban, berarti hisab. Kita udah hisab lebih dahulu. Udah ada di almanak, atau besok udah ada. Udah ada di almanak. Lihatnya belum? Pasti biasanya
nggak sama, ada yang nanti ada duluan, ada yang belakangan, nggak masalah. Nanti dilihat ru'yanya ini di akhir Sya'ban 28 Sya'ban baru mereka meru'yah, melihat ya. Ada di daerah itu saya masih tahu tuh di daerah Basmol, ya masyarakat kita Basmol. Ya di ru'yah kelihatan akhir Sya'ban setengah 6 menjelang maghrib nanti dilihat di teropong. Karena udah pakai alat dia teropong, nanti ada hilal itu bentuknya kayak hilal, kayak celurit keluarnya. Jadi derajatnya sekian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti sudah puasa. Menurut Muhammadiyah wujudul hilal. Begitu dia sudah ada, walaupun kecil ya sudah ada, sudah puasa mereka. Kalau kita tidak ada derajatnya, itu sampai ada tersekian derajat di lintang tersebut baru diwajibkan kita berpuasa. Intinya seandainya ada perbedaan setiap tahun, ada perbedaan antara hisab dan ru'yah, kita nggak perlu bingung, maka kita ikutin, ada ulama ikutin. Kalau ulama kita nggak ikutin pemerintah. Kenapa? Pemerintah nggak semuanya bohong. Majelis ulama, masalah di departemen agama, pasti mereka banyak yang masih dapat kita percaya keilmuan mereka. Maka setelah itu nanti pemerintah akan isbatul hilal. Isbat hilal sebagai penguatannya, kuat dikumpulin yang ada daerah-daerah ahli-ahli ya, ahli-ahli falak dikumpulkan. Jadi intinya kalau memang nanti gelap berarti masuk di kalender tadi tanggal 17 atau tanggal 18, berarti malam 18 sudah terawih kita. Jadi yang kita tinggalkan Ramadan, terawih jangan kita tinggalkan. Belum tentu di tahun yang akan datang kita bisa berjumpa lagi kepada Ramadan dan terawih. Ramadan kalau kita sakit, kita buka, kita bisa ganti di hari lain. Ganti ya Ramadan kita dikodok. Tapi kalau terawih kita nggak bisa kita ganti, terawih nggak ada di hari lain. Nggak bisa dikodok terawih adanya di bulan suci Ramadan. Baik saudara kita yang buat terawih 11, ada yang 23, ada yang 39, silakan. Udah nggak zamannya lagi untuk tidak bertengkar hal-hal seperti itu. Tidak ada. Semuanya adalah dasar hukum. Setelah terawih cuma dalam kitab Nihayatul Zaid yang saya baca tidak ada terawih 4 rakaat 1 salam. Hanya itu aja yang saya baca. Nabi katakan sunnatul lail basta dua. Dan yang terakhir terawih kita yang 23 atau yang 11, kalau kita mau witir saja, witir. Jangan kita mau witir yang 11 nggak ikut, jangan witir. Yang 23 mau witir, kan mau tahajud, witir lagi. Jumlah witir itu 11 Pak. Jadi kalau Bapak terawih witir 3 masih ada 8. Bapak terawih witir 38, tak mau tahajud, maka Bapak witir lagi, tapi jangan ganjil. Bapak pakai huruf min, namanya min takbilah. Usolli sunnatan minal witri rakaatil lain, untuk menutup terawih kita. Selama ini kan orang bilang nggak ada witir 2 kali. Kata Mama Dede, la witra fil lail, nggak begitu maksudnya. La witra fil lail tidak ada bilangan witir 2 kali ganjil. Kalau Bapak sudah tutup di terawih ganjil 3, nanti mau tahajud, tutupnya 2 syafaat. Pakai min, usolli sunnatan minal witri, ini 3 masih ada 8. Bisa Bapak habiskan 8, nanti 4 kali salam, bisa 2 saja. Witir, syafaat, jangan diganjil lagi. Kalau tadi kita udah ganjil di sholat tarawih, maka tutup di sholat tahajud dengan syafaat, dengan yang genap tidak ganjil. Itu aja banyak. Witir, kata saya itu ada tahajud, ada nggak witir, jangan. Sesuai itu ada mau tahajud, jadi ada witir, macam sekali. Tahajud witir lagi. Jangan salah pemahaman kita dalam memahami hukum ini. Itu bisa dilihat dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Dijelaskan tentang masalah witir dan syafaat. Yang dikatakan dalam hadis la witran fil lail, tidak ada witir 2 witir 1 malam, itu ganjilnya. Kalau udah ganjil, jangan tutup sama ganjil lagi, tutup sama genap.
Itu saja tambahan kita dalam melaksanakan sholat tarawih. Jadi kalau usah kerasa menusuk kata orang kita, nanti masuk tarawih diumumkan oleh pemerintah, kita melaksanakan sholat tarawih dan besoknya kita sudah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mungkin ini keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Ada yang mau tanya silakan. 5 juta yas'al, fajr tafadhal masykurah. Silakan Bapak.